Banyak wanita percaya bahwa memiliki seorang pria berarti ketika dia hadir secara fisik, membalas pesan, mengatakan aku mencintaimu, atau membagikan waktunya. Namun pada kenyataannya, koneksi terdalam itu tidak terlihat. Anda merasakannya. Carl Jung mengatakan bahwa ikatan sejati tidak muncul di permukaan hasrat, tetapi di akar alam bawah sadar. Itulah sebabnya ada cinta yang bertahan, tanpa kontak dan hubungan yang mati, meskipun mereka bersama setiap hari. Memiliki seorang pria tidak berarti memilikinya sebagai benda, tetapi hidup dalam pikirannya, dalam memori emosionalnya, di bagian jiwanya yang tidak dapat lepas dari Anda, bahkan jika dia mencobanya. Ketika seorang pria terikat secara emosional, dia tidak perlu melihat Anda untuk memikirkan Anda. Kehadiran Anda menjadi simbol, sebuah energi yang menemani, menginspirasi, dan pada saat yang sama mengganggunya. Dan hal yang menakjubkan adalah koneksi ini tidak muncul dari apa yang Anda lakukan, tetapi dari siapa Anda. Ketika Anda berhenti mencari validasinya, saat seorang wanita berhenti ingin menyenangkan, energinya berubah. Dia tidak lagi memancarkan rasa butuh, tetapi mulai memancarkan keaslian. Pada tingkat psikologis, ini membangkitkan dalam diri pria dorongan kuno untuk koneksi. Dia tidak lagi melihat hanya seorang wanita, tetapi cermin dari apa yang jiwanya cari untuk dipahami. Jung menjelaskannya dengan sangat baik. Cinta tidak terjadi antara dua kepribadian, tetapi antara dua pikiran bawah sadar yang saling mengenali. Ketika seorang wanita mencapai resonansi sunyi ini, dia menjadi tak terlupakan, bukan karena penampilannya atau kata-katanya, tetapi karena dia telah menyentuh bagian dari dirinya yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Kemudian datanglah kebingungan, ketakutan, hasrat, dan kontradiksi. Tapi sudah terlambat. Koneksi telah tercipta. Pada saat itu, Anda benar-benar memilikinya. Bukan karena dia bersama Anda, tetapi karena alam bawah sadarnya mencari Anda, bahkan dalam ketidakhadiran Anda. Karena sesuatu dalam diri Anda telah memasuki pikirannya dan menolak untuk menghilang. Dan bahkan, jika dia menyangkalnya, mengalihkan perhatiannya, atau mencoba merasionalisasikannya, sebagian dari dirinya selalu kembali kepada Anda. Itulah kekuatan sunyi dari cinta psikologis. Itu tidak ditaklukkan melalui usaha, tetapi melalui energi. Itu tidak dipegang oleh kata-kata, tetapi oleh kehadiran. Dan begitu itu lahir, pikiran, tubuh, dan jiwanya jatuh ke dalam siklus keterikatan yang tidak bisa lagi dia kendalikan. Jadi sebelum Anda mencoba memilikinya, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar bergetar dari esensi Anda, atau dari rasa takut kehilangannya? Karena ketika Anda hidup dari pusat diri Anda, tidak ada yang perlu dibuktikan. Anda secara alami menariknya dan memilikinya tanpa perlu memilikinya secara posesif. Anda tidak memilikinya ketika dia bersama Anda, tetapi ketika jiwanya tidak bisa melupakan Anda. Bagian 2. Alam bawah sadar pria dan titik penyerahannya. Seorang pria tidak jatuh cinta ketika dia memutuskannya. Dia jatuh cinta ketika sesuatu di dalam dirinya menyerah tanpa mengerti mengapa. Jung menyebut proses ini aktivasi anima. Momen ketika energi feminin dalam diri seorang pria terbangun, dipicu oleh kontak dengan seorang wanita yang mencerminkan apa yang dicari jiwanya. Momen ini tidak terjadi dengan semua orang. Itu terjadi dengan wanita yang tanpa susah payah membuatnya merasa dilihat, tetapi tidak ditekan, dipahami tetapi tidak dikendalikan. Ketika alam bawah sadar pria diaktifkan, pria itu mengalami campuran emosi yang membingungkan, ketertarikan, ketakutan, kerentanan, dan keinginan untuk melindungi. Ini bukan lagi sekadar tentang ketertarikan fisik. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk mendekatinya. Bahkan ketika pikirannya mengatakan dia tidak seharusnya, dia mulai memikirkannya tanpa alasan yang jelas, mengingatnya di momen-momen acak, merasakan kehadirannya bahkan dari kejauhan. Itu adalah tanda pertama
dari penyerahan bawah sadar. Ketika dia menjadi pikiran yang konstan tanpa melakukan apapun untuk menyebabkannya, Jung mengatakan bahwa setiap pria membawa dalam dirinya arketipe feminin batin, anima yang melambangkan kepekaan, intuisi, dan koneksi emosional. Ketika seorang wanita mewujudkan simbol ini, bahkan secara tidak sadar, pria itu merasa dia melengkapinya. Bukan karena dia kekurangan sesuatu, tetapi karena dia mengaktifkan bagian dari dirinya yang telah lama dia tekan. Disitulah konflik batinnya dimulai. Egonya, yang terbiasa memegang kendali, menolak, namun jiwanya menyerah. Dan semakin dia melawan perasaan ini, semakin kuat koneksinya menjadi karena alam bawah sadar tidak mengenal strategi, hanya resonansi. Ketika seorang wanita menyentuh pusat emosionalnya, pikiran rasional kehilangan kekuatannya. Hal yang menarik adalah proses ini tidak ada hubungannya dengan kata-kata atau gerakan romantis. Penyerahan sering terjadi dalam keheningan, dalam tatapan panjang, gerakan yang tenang, kehadiran damai yang tidak menuntut apapun. Pada saat itu, pria itu merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membingungkannya, tetapi menariknya secara tak tertahankan. Dan bahkan jika dia berpura-pura acuh tak acuh, tubuhnya mengkhianatinya. Pupilnya membesar, napasnya berubah, nadanya melunak. Ini adalah refleks fisiologis dari alam bawah sadar. Caranya mengatakan, saya mengenalinya. Dia adalah cermin yang membangunkan jiwa saya. Penyerahan ini bukan kelemahan, tetapi transformasi. Ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang mencerminkan dirinya yang paling dalam, dia tidak akan pernah bisa mencintai dengan cara yang sama lagi, karena setelahnya, segala sesuatu yang lain tampak dangkal. Seorang pria tidak menyerah kepada orang yang menaklukkannya, tetapi kepada orang yang mencerminkannya. Bagian 3. Apa yang benar-benar membangkitkan ikatan emosionalnya dan apa yang tidak. Banyak yang percaya bahwa seorang pria terikat melalui hasrat, perhatian, atau karena intensitas seorang wanita yang membuatnya merasa penting. Tapi itu hanya permukaannya. Keterikatan emosional yang sejati, yang digambarkan Jung sebagai penyatuan dua pikiran bawah sadar, tidak muncul dari hasrat, tetapi dari emosi mendalam yang dia rasakan di hadapannya. Ketika seorang wanita memancarkan keaslian, dia tidak mencoba untuk mengesankan atau membuktikan nilainya. Dia begitu terhubung dengan batinnya, sehingga energinya menjadi stabil, koheren, dan magnetis. Alam bawah sadar pria memandang koherensi batin ini sebagai keamanan emosional, sesuatu yang jarang ditemukannya di dunia luar. Kemudian sesuatu yang hampir tak terlihat terjadi. Sistem emosionalnya mulai mengasosiasikan kehadirannya dengan ketenangan, dengan rumah, dengan kenyamanan. Bukan kecantikannya yang benar-benar memikatnya, tetapi bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri ketika dia bersamanya. Itulah perbedaan antara ketertarikan sesaat dan keterikatan emosional yang dalam. Ketika dia merasa bahwa dia bisa menjadi rentan tanpa dihakimi, bahwa keheningannya bukanlah ancaman, dan bahwa dia tidak harus terus-menerus membuktikan nilainya untuk diterima, alam bawah sadarnya menjadi rileks. Dan dalam relaksasi itu, keterikatan muncul. Alam bawah sadar pria tidak mencari kompetisi, tetapi stabilitas. Ia mencari energi yang tidak menantangnya untuk menjadi lebih, tetapi mengundangnya untuk menjadi nyata. Itulah sebabnya, seorang wanita yang tidak perlu membenarkan cintanya dengan bukti konstan menjadi jangkar emosionalnya. Dia tidak mengejarnya, namun dia tidak menarik diri secara emosional. Dia hanya ada di sana dengan kehadiran tenang yang menyentuhnya secara mendalam dan yang tidak bisa dia lupakan. Jung mengatakan bahwa setiap pertemuan sejati adalah pengakuan jiwa. Pengakuan ini terjadi ketika keduanya menjatuhkan topeng mereka. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi wanita yang sempurna dan dia tanpa menyadarinya meletakkan baju zirahnya,
Pada saat itu, pertukaran energi terjadi yang melampaui pemikiran rasional. Alam bawah sadarnya mulai menyimpan Anda sebagai bagian dari pengalaman batinnya sendiri. Kemudian, tanda-tanda halus dari keterikatan muncul. Dia mencari Anda tanpa alasan, bereaksi terhadap jarak Anda, mengingat detail terkecil, atau bahkan memimpikan Anda. Ini bukan sihir, ini adalah proyeksi psikologis. Energi Anda telah memasuki medan emosionalnya dan pikirannya secara tidak sadar membangun jembatan untuk membuat Anda tetap hadir. Itulah sebabnya kesalahan terbesar adalah percaya bahwa Anda dapat menciptakan keterikatan dengan memberi lebih banyak, menawarkan segalanya, menunjukkan cinta tanpa syarat. Koneksi sejati muncul dari keseimbangan. Anda memberi tanpa kehilangan diri sendiri. Anda mencintai tanpa mengemis. Anda berbagi tanpa mengosongkan diri sendiri. Ketika Anda mencapai titik keseimbangan ini, Anda menjadi simbol emosional terkuatnya. Karena seorang pria tidak terikat dengan apa yang mengendalikannya, atau dengan apa yang memujanya, tetapi dengan apa yang menenangkannya. Ketika Anda membangkitkan kedamaian itu di dalam dirinya, ketika jiwanya merasa bisa beristirahat dengan Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Cinta sejati bukanlah yang berteriak keras, tetapi yang tetap terasa, bahkan dalam keheningan. Bagian 4. Paradoks pelepasan. Ketika Anda berhenti mencarinya, dia mulai mencari Anda. Di sini terletak salah satu fenomena psikologi cinta yang paling kuat dan paling tidak dipahami. Semakin Anda mencoba mempertahankan seseorang, semakin mereka menjauh. Tetapi ketika Anda belajar melepaskan, energi mereka mulai mencari Anda. Carl Jung menjelaskan bahwa jiwa manusia bergerak dalam polaritas, ketertarikan dan penolakan, hasrat dan perlawanan. Ketika seorang wanita bertindak karena kebutuhan, dia mengaktifkan pada pria polaritas yang berlawanan, dorongan untuk melarikan diri. Tetapi ketika energinya menjadi bebas, tenang, dan terlepas, alam bawah sadar pria merasakan sesuatu yang sangat membingungkan. Dia kehilangan kendali atas bagaimana wanita itu membuatnya merasa. Pelepasan tidak berarti dingin atau ketidakpedulian, tetapi kekuatan emosional. Itu adalah kemampuan untuk mencintai tanpa mengubah cinta menjadi strategi untuk menghindari kehilangan. Ketika seorang wanita melepaskan, dia tidak berhenti mencintai, dia hanya berhenti mengemis. Dan perubahan ini dirasakan oleh pria itu segera, bahkan jika dia tidak bisa menjelaskannya. Alam bawah sadar pria merespon misteri, bukan prediktabilitas. Ketika dia tahu Anda selalu tersedia, pikirannya rileks dan kehilangan minat. Tetapi ketika dia merasakan bahwa Anda tidak selalu ada di sana, bahwa hidup Anda tidak berputar di sekelilingnya, ketegangan emosional muncul yang mendorongnya untuk mencari Anda. Ini bukan manipulasi, ini adalah sifat psikis dari hasrat. Jung berkata, hanya ketika sesuatu menjadi tidak terjangkau, jiwa mulai benar-benar menginginkannya. Ketika Anda menarik diri dengan tenang tanpa dendam, tanpa penjelasan, Anda menciptakan kekosongan emosional. Dan kekosongan itulah yang menjadi cermin dari kerinduannya sendiri. Tiba-tiba dia mulai bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak menghubungi? Mungkin dia tidak membutuhkan saya lagi. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak rasional. Mereka adalah hasil dari alam bawah sadarnya yang mencoba memulihkan koneksi energik yang telah melonggar. Ironisnya adalah, dalam keheningan ini dia paling merasakan Anda. Ketidakhadiran Anda lebih berat daripada kehadiran konstan Anda, karena dia tidak bisa lagi yakin Anda menunggunya. Itu membangkitkan dalam dirinya reaksi emosional primal. Dorongan untuk terhubung kembali. Pikirannya mencari penjelasan. Tetapi tubuh dan jiwanya hanya tahu satu hal. Dia merindukan Anda. Pelepasan emosional memiliki frekuensi tinggi. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, bukan karena kesombongan, tetapi karena cinta diri, Anda memancarkan energi yang tidak meminta atau menuntut. Energi ini magnetis. Pria itu menganggapnya sebagai keanggunan emosional, sebagai kekuatan yang tenang,
dan alam bawah sadarnya merasa tertarik padanya tanpa tahu mengapa. Ketika Anda berhenti mencarinya, dia mulai mencari Anda. Ketika Anda berhenti menunjukkan kepadanya bahwa Anda membutuhkannya, dia mulai membutuhkan Anda. Dan ketika Anda berhenti mencoba menaklukkannya, jiwanya mulai takut kehilangan Anda. Pelepasan tidak menghapus. Itu mengembalikan keseimbangan. Itu memberikan koneksi kembali kekuatan alaminya. Keseimbangan energik yang hilang ketika satu sisi memberi lebih dari yang lain. Ketika Anda mencapai keseimbangan ini, dia tidak hanya kembali, dia melihat Anda dengan mata baru. Tidak lagi sebagai seseorang yang menunggunya, tetapi sebagai seseorang yang menginspirasinya. Ketika Anda belajar melepaskan, Anda berhenti menjadi pilihan dan menjadi takdirnya. Bagian 5. Tanda-tanda bahwa Anda sudah memilikinya secara emosional. Ada saat ketika semuanya berubah, bukan karena dia mengatakannya, tetapi karena perilakunya mulai berbicara untuknya. Carl Jung menjelaskan bahwa alam bawah sadar pria sering mengungkapkan perasaan jauh sebelum pikiran memahaminya. Ketika seorang pria terhubung secara emosional dengan Anda, tubuhnya, kebiasaannya, dan tatapannya mengkhianatinya. Tanda pertama adalah kontradiksi. Dia mengatakan dia tidak ingin sesuatu yang serius, namun dia terus-menerus mencari Anda. Dia mengklaim dia tidak siap untuk suatu hubungan, namun tidak tahan memikirkan kehilangan Anda. Kontradiksi ini adalah tipikal dari keterikatan bawah sadar. Egonya mencoba untuk tetap memegang kendali, tetapi jiwanya sudah lama menyerah. Dia tidak bingung, dia jatuh cinta dan takut. Tanda kedua adalah perhatiannya yang tidak disengaja. Dia mengingat detail terkecil. Sesuatu yang Anda katakan, sebuah tanggal, sebuah lagu, salah satu kalimat Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda telah menjadi bagian dari titik referensi emosionalnya. Anda bukan lagi seorang wanita. Anda adalah kehadiran konstan di dalam dirinya. Bahkan ketika dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaan atau orang lain, semuanya membawanya kembali kepada Anda. Energi Anda telah menjadi jangkar emosionalnya. Tanda ketiga adalah kebutuhannya akan kontak, bahkan tanpa alasan. Dia mengirim pesan hanya untuk mengetahui kabar Anda, menanyakan hal-hal sepele atau menghubungi tanpa tujuan tertentu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam bawah sadar yang mencoba dengan cara simbolis untuk mempertahankan koneksi. Karena ketika seorang pria terikat secara emosional, keheningan menjadi tak tertahankan. Dia harus tahu bahwa Anda masih ada di sana, meskipun itu hanya sekadar halo sederhana. Tanda keempat adalah kerentanan yang dia coba sembunyikan. Dia mulai menunjukkan kepada Anda sisi manusianya yang paling dalam, ketakutan, keraguan, rasa tidak aman. Terkadang dia marah pada dirinya sendiri karena dia tidak mengerti perasaannya. Namun, justru pada titik ini, ikatan emosional menguat ketika dia tidak lagi takut untuk dilihat karena topengnya tidak lagi masuk akal di hadapan Anda. Tanda kelima adalah kecemburuan halus. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, Anda merasakan sesuatu mengganggunya ketika pria lain menghargai Anda. Bukan karena dia ingin memiliki Anda, tetapi karena dia sudah memandang Anda pada tingkat bawah sadar sebagai simbol emosionalnya. Reaksi ini bukan proses rasional, tetapi dorongan pelindung naluriah yang muncul ketika dia merasa dia bisa kehilangan sesuatu yang berharga. Dan akhirnya, tanda terdalam tatapannya berubah. Dia tidak lagi melihat Anda dengan hasrat semata, tetapi dengan pengakuan. Tatapan diam yang bertahan sesaat lebih lama ini adalah bahasa jiwa yang mengatakan, Anda sudah ada di dalam diri saya. Pada saat itu, Anda bukan lagi sebuah pengalaman, tetapi cermin. Alam bawah sadarnya telah menenun Anda ke dalam kisah emosionalnya.
Bahkan jika dia menyangkalnya, sebagian dari dirinya sudah menjadi milik Anda. Ini tidak berarti bahwa dia siap untuk mengakuinya atau berkomitmen. Seringkali seorang pria membutuhkan waktu untuk menerima kedalaman perasaannya. Tetapi kebenaran ada di sana. Jiwanya telah menyerah, bahkan jika pikirannya masih menolak dan Anda akan mengetahuinya tanpa kata-kata. Cara dia melihat Anda, mencari Anda, atau menghindari Anda, mengatakan lebih dari janji apapun. Alam bawah sadar tidak bisa berbohong. Ketika seorang pria telah menyerap Anda ke dalam dirinya sendiri, keheningan menjadi pengakuan. Dia tidak mengatakannya, tetapi jiwanya telah memilih Anda. Bagian 6. Cara menjaga ikatannya tanpa kehilangan diri sendiri. Disinilah banyak wanita membuat kesalahan terbesar mereka. Begitu mereka merasa bahwa seorang pria terlibat secara emosional, mereka mencoba mengamankan cinta itu, mencari konfirmasi, kata-kata, janji. Namun secara paradoks, upaya itu justru menghancurkan keajaiban. Jung mengatakan bahwa cinta sejati muncul dalam keseimbangan antara aku dan kamu, antara keinginan untuk koneksi dan kebutuhan akan individualitas. Ketika satu larut ke dalam yang lain, ikatan itu menjadi ketergantungan, bukan hubungan. Itulah sebabnya kekuatan sejati Anda, begitu Anda sudah memilikinya secara emosional, terletak pada tidak mencoba menahannya. Terdengar kontradiktif, tetapi ikatan pria bawah sadar tumbuh melalui misteri, melalui perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya memiliki Anda. Ketika seorang pria merasa bahwa dia bisa kehilangan Anda, energi emosionalnya tetap terjaga dan aktif. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menjaga tetap hidup ketegangan emosional yang membuatnya ingin terus memenangkan hati Anda. Anda tidak memberikan segalanya, bahkan ketika dia telah membuka diri. Penyerahan total, tanpa keseimbangan mengarah pada kejenuhan. Alam bawah sadar pria berhenti mencari apa yang sudah dimilikinya. Oleh karena itu, pertahankan ruang Anda sendiri, rutinitas Anda, dan hasrat yang tidak berputar di sekelilingnya. Ketika dia melihat bahwa Anda hidup dengan tujuan, bahwa Anda memancarkan keaslian, alam bawah sadarnya merasakan kekaguman dan hasrat. Campuran ini sangat menarik. Itu membuatnya terikat secara emosional tanpa merasa terperangkap. Aturan kunci kedua, jangan bereaksi karena kekurangan. Jika dia menarik diri sedikit, jangan mengejarnya. Alam bawah sadar pria membutuhkan ruang untuk memproses apa yang dirasakannya. Ketika Anda menghormati keheningannya tanpa menghukumnya atau menuntut penjelasan, Anda memberinya pengalaman emosional yang langka, yaitu seorang wanita yang tidak perlu mengendalikannya untuk merasa aman. Energi ini menariknya karena mewujudkan kedewasaan emosional. Aturan ketiga, jadilah cermin, bukan tempat perlindungan. Jangan mencoba menyembuhkannya atau menyelamatkannya dari luka-lukanya. Setiap pria harus menghadapi bayangannya sendiri. Tugas Anda bukan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menunjukkan kepadanya siapa dia bisa menjadi. Ketika kehadiran Anda menghadapkannya dengan potensinya alih-alih rasa sakitnya, alam bawah sadarnya mulai mengasosiasikan Anda dengan pertumbuhan daripada penderitaan. Ini menciptakan ikatan yang lebih dalam daripada pernyataan cinta manapun. Aturan keempat, pertahankan energi feminin Anda tanpa kehilangan keseimbangan batin Anda. Kelembutan, empati, dan intuisi adalah kekuatan magnetis, tetapi mereka harus muncul dari keseimbangan, bukan dari penyangkalan diri. Seorang wanita yang beristirahat dalam dirinya sendiri memancarkan ketenangan yang melucuti senjata seorang pria. Dia tidak perlu bertarung, mengemis, atau menjelaskan. Dia hanya ada. Dan ini, kata Jung, adalah apa yang membangkitkan dalam alam bawah sadar pria perasaan telah menemukan sesuatu yang utuh. Ingat, tujuannya bukan untuk menaklukkan pikirannya, tetapi untuk menyentuh jiwanya, dan jiwa merespons hanya pada keaslian. Ketika Anda membiarkan cahaya Anda bersinar tanpa bergantung pada cahayanya,
Dia merasa bahwa cinta Anda tidak membatasinya, tetapi mengangkatnya. Dengan demikian, koneksi tetap hidup tanpa Anda kehilangan diri sendiri. Bukan melalui perjuangan, tetapi melalui ketenangan. Bukan melalui kebutuhan, tetapi melalui ketertarikan alami seorang wanita yang tahu nilainya. Jangan menahannya. Bersinarlah, dan dia akan tahu di mana dia berada. Kesimpulan, cinta yang dipilih oleh jiwa. Ketika seorang pria bersedia mempertaruhkan kedamaiannya, logikanya, atau bahkan harga dirinya untuk seorang wanita, itu bukan karena dia kehilangan kendali, tetapi karena alam bawah sadarnya telah mengenali sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pikirannya. Jung menyebutnya kebetulan simbolis, resonansi antara dua jiwa yang bertemu di luar nalar. Ini bukan obsesi atau ketergantungan, tetapi pengalaman mengenali diri sendiri pada orang lain. Perasaan bahwa jiwa telah menemukan bagian yang hilang, tetapi di sini terletak rahasianya. Jenis cinta ini tidak dapat bertahan melalui ketakutan atau ketergantungan. Ketika ikatan muncul dari alam bawah sadar, itu harus matang melalui kesadaran. Apa yang dimulai sebagai ketertarikan mendalam, proyeksi atau pesona harus berevolusi menjadi cinta sadar. Cinta di mana keduanya memilih satu sama lain, bukan karena kebutuhan, tetapi karena kebebasan. Wanita yang menginspirasi cinta ini bukanlah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya atau orang yang bersembunyi di balik topeng. Dia adalah orang yang telah belajar mengenal dirinya sendiri untuk mengintegrasikan bayangannya sendiri dan mencintai tanpa kehilangan individualitasnya. Jung mengatakan bahwa hubungan terdalam bukanlah antara dua orang yang sudah jadi, tetapi antara dua makhluk yang saling membantu menjadi utuh. Itulah esensi cinta yang melampaui hasrat. Dua jiwa yang tidak saling memakan, tetapi tumbuh bersama. Oleh karena itu, ketika dia berkata, melakukan, atau tetap diam dan Anda merasa bingung, carilah jawabannya bukan dalam kata-katanya, tetapi dalam energinya. Alam bawah sadar berbicara dalam gerakan, dalam jeda, dalam kontradiksi kecil yang mengungkapkan apa yang tidak bisa diakui oleh ego. Jika dia melindungi Anda, peduli, mencoba memahami Anda, bahkan tanpa mengetahui caranya, maka dia sudah terhubung lebih dalam daripada yang ingin dia akui. Dia mungkin tidak mengatakannya karena pikirannya masih takut kehilangan kendali, tetapi jiwanya sudah memilih. Dan Anda hanya perlu tahu satu hal, Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda untuk dicintai. Cinta sejati tidak diperjuangkan. Itu mengungkapkan dirinya sendiri ketika kedua jiwa siap untuk bertemu tanpa rasa takut. Ini bukan tentang membuatnya mencintai Anda. Ini tentang membiarkan cinta terjadi ketika Anda damai. Ketika Anda bergetar dari ketenangan batin itu, Anda menjadi cermin di mana dia juga bisa melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Kemudian cinta berhenti menjadi permainan strategi dan menjadi transformasi, perjalanan kebangkitan bersama. Gerakan sunyi antara dua pikiran bawah sadar yang perlahan menjadi sadar. Cinta sejati tidak mengikat Anda. Ia membebaskan Anda. Ia tidak mengisi Anda. Ia membangunkan Anda. Dan ini adalah cinta yang akan disebut Jung sebagai takdir, yang tidak muncul dari kebutuhan, tetapi dari jiwa.